Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali bersama saya Rio Supriyato Pamungil di malam hari ini. Kebetulan malam ini saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan uni saya. Kebetulan ada Bu Nelly Suari di sini. Sudah lama sekali saya nggak tampil di channel sangat luar biasa ini, Radio Ranah Minang. Tapi tadi kebetulan pada saat saya telepon, beliau berkesempatan hadir dan ingin sekali membahas tentang satu tema yang betul-betul menjadi perhatian kita malam hari ini. Salah satunya tentang terjebak di langit Ranah Minang, terjebak di langit Ranah Minang. Terjebak cinta. Ya, terjebak cinta di Ranah Minang. Terjebak cinta di langit Ranah Minang. Jadi ceritanya sebetulnya gimana sih yang sesungguhnya sebetulnya ceritanya? Ya, kita santai-santai aja. Terjebak di langit Ranah Minang. Ini kita pakai bahasa Indonesia apa bahasa Minang? Ini mau pakai di mana? Ini mau diposting di mana nih? Kalau Ranah Minang ya kita pakai bahasa Minang. Kalau podcast kan begini mic. Oh gitu. Orang, tapi nggak apa-apa. Jadi ceritanya kita pakai bahasa Minang, cara pakai Indonesia. Pakai bahasa Indonesia aja lah ya supaya banyak yang bisa mengerti ya. Jadi ada satu tema, ceritanya gimana? Apa judulnya? Terjebak cinta di langit Ranah Minang. Terjebak cinta di langit Ranah Minang. Jadi ceritanya ada dua pasangan begitu. Ini sebenarnya kisah nyata di mana tadinya saya mengenal dari tokoh utamanya, kenal banget karena itu teman saya. Ya. Dia itu warga negara Australia yang bertemu dengan cewek ini ceritanya. Yang perempuannya ini warga negara Australia berumur 50-an. Ketemu dengan pemuda Minang di Melbourne. Namanya Sultan Sati. Teman saya itu namanya Dalri ya. Dari Sultan Sati. Dalri sama Sultan Sati ketemu di Melbourne di salah satu minimarket ya. Jadi si Sultan ini bekerja di salah satu minimarket di sana. Minimarket kecil sih sebenarnya. Kalau kita mungkin bayangin seperti Indomaret, Alfamart gitu, enggak, di kecil. Ya kalau mereka bilangnya convenience store kayaknya ya. Iya. Gitu. Nah setelah bertemu, sering ngobrol-ngobrol sana, si Dari sering datang ke sana dan akhirnya sama-sama suka. Nah, saya ini yang jadi ininya apa namanya, hostnya. Jadi saya pengen nanya. Jadi ceritanya nih, perempuannya orang bule, perempuannya orang bule, laki-lakinya dari Indonesia. Tuh. Jadi laki-laki ini dari Sumatera Barat nih, teman-temannya. Dari Sumatera Barat, tepatnya di daerah Payakumbuh ya? Bukan, Kacang, Solo. Dari daerah Kabupaten Solo. Kabupaten Solo di Kacang. Jadi kebetulan sang laki-laki ini mendapatkan jodoh bule orang Australia. Ketemu jodohnya orang Australia, wanita yang sudah berumur 50 tahun umurnya. 50 tahun, ya sekitar 20 tahun selisih usianya. Jadi ceritanya kok bisa orang ini berjodoh, gimana ceritanya nih? Jadi sebenarnya mulai dari ngobrol-ngobrol terus sama-sama. Jadi bule ini datang ke Indonesia apa gimana? Enggak, jadi ketemunya di Melbourne. Jadi ini Buyung ini merantau ke Melbourne. Si Sultan ini merantau ke Melbourne. Terus ada Dalri. Dalri ini adalah mantan penari opera di sana, terus tinggal di Melbourne. Nah dia sering malam-malam sering keluar hanya sekedar untuk mencicipi kopi di tempat si Sultan berjualan. Si siapa namanya bule ini? Bule namanya Dalri. Jadi si bule ini sering minum kopi dan ketemulah si Dari. Si Dalri itu nama perempuannya. Si Sultan ini sering kopi. Si Sultan penjaga toko. Nah, si Dari yang datang belanja. Oh gitu. Jadi si Sultan ini penjaga toko dan ada Dari belanja kopi. Tuh, suka minum kopi di sana. Dan akhirnya
terjadi? Akhirnya sering ketemu, sering bercerita, sama-sama suka karena sama-sama merasa bisa saling mengisi ya. Saling mengisi. Akhirnya terjadilah kecocokan. Akhirnya terjadi kecocokan dan mereka menikah. Menikah di mana, di Melbourne apa di Melbourne menikahnya. Jadi yang membuat kisah ini menjadi menarik sekali gimana ini? Apa yang jadi poin sentralnya di sini? Jadi setelah mereka menikah, ini Sultan itu mengajak Dalri ke Indonesia sebenarnya. Ngajak ke Indonesia ke Dalri ini. Mengajak ke Indonesia. Sementara Dalri ini kan belum pernah ke Indonesia. Belum pernah ke Indonesia. Kemudian atas ajakannya Sultan menjanjikan bahwa nanti di Indonesia mereka akan buka usaha, banyak bisa dilakukan di Indonesia, bisa buka homestay atau bisa berusaha, sehingga dari ini diyakinkanlah untuk menjual aset-asetnya yang ada di Melbourne. Kemudian dijual semua aset-asetnya, akhirnya mereka berdua berangkat ke Indonesia. Pindah ke Indonesia. Bahwa tanahnya dijual di sana. Rumah dan segala macam itu dijual. Nah, jadi pada waktu pertama kali datang ke Indonesia langsung ke Padang ya, tidak ke kampung. Jadi di Padang mereka mengontrak rumah dekat dengan Pantai Padang, yaitu di Koto Marapa. Di Kota Padang berarti ini ya? Di Kota Padang. Di Kota Padang, di Koto Marapa. Awal-awalnya Dari senang banget itu. Hidup karena, di Indonesia, di Kota Padang. Di Kota Padang, karena rumahnya itu hanya berjarak 400 meter dari Pantai Padang, dan itu rumahnya yang disewanya itu tingkat 3, sehingga pada waktu malam hari atau sore hari dia bisa melihat matahari terbenam di sana. Bisa melihat terbenam. Jadi ini kejadiannya udah berapa lama ini? Oh, sebenarnya kejadian udah lama. Ini kan kisah nyata ya. Jadi ini menarik ya pasangan ini. Terus setelah menetap di Kota Padang, dia mencoba untuk berbisnis. Sebenarnya enggak. Jadi setelah di Padang, beberapa bulan di Padang ya, akhirnya si Dalri diajaklah menemui keluarganya oleh Sultan ke Kacang. Nah, ternyata begitu Dalri datang di Kacang, keluarga Sultan tidak bisa menerima kehadiran Dalri. Jadi si Dalri ini nggak diterima di keluarga Minang begitu maksudnya? Tidak diterima di keluarga Minang padahal sebelum menikah dulu, kenapa mereka diberikan restu pada saat menikah di Australia oleh keluarga si Sultan? Kemungkinan besar mungkin keluarga juga tidak tahu kalau umur Dalri sebenarnya selisihnya sampai sekitar 20 tahun dengan Sultan ya. Oh, jadi si Sultan ini masih muda, masih bujangan, masih 30 tahun. Sementara Dalrinya sudah 50 tahun. Walaupun 50 tahun secara fisik masih cantik dan sangat menarik. Oh, begitu, tapi masih oke lah begitu. Dan pada akhirnya di Indonesia keluarga Sultan nggak suka lah begitu. Nggak suka. Jadi waktu pulang ke Kacang itu dalam rangka memperkenalkan keluarga, kemudian ternyata keluarganya tidak bisa menerima, dan alasan pertama karena usia itu. Kan kalau di Minang katanya tujuan berkeluarga itu kan untuk punya keturunan. Iya, betul. Nah, kalau melihat istri sudah berumur 50 tahun. Oh, 50 tahun. Udah 50 Istrinya tahun. 50 tahun umurnya ya? Iya. Dan luar 50 biasa. tahun lebih sih. Tapi penampilannya masih cantik dan energik. Si Dalri. Bukan si Ari ya, si Dalri ya. Dalri. Jadi dan pada akhirnya mereka gimana nih hubungannya? Nah, pada waktu di Kacang itu keluarganya tidak bisa menerima. Akhirnya besoknya Dalri sama Sultan kembali ke Padang. Kota Padang. Ya. Di Kota Padang ini mereka itu si Sultan yang rencananya mau bikin usaha, mau berbisnis segala macam itu ternyata tidak melakukan apa-apa. Jadi mereka hanya hidup dari uang tabungan yang dibawa dari Australia. Gitu ceritanya. Jadi mereka masih lanjut hubungannya apa berpisah? Sebenarnya dikatakan berlanjut
lanjut tapi nggak jelas. Jadi setelah kembali dari dari Kacang, suami Dari ini sering tidak di rumah, sering pergi-pergi gitu. Si Sultan ini. Si Sultan ini sering pergi, sehingga si Darinya kebingungan dan juga cemas lah ya, di kampung orang, negeri orang. Oh, suami yang tadinya benar-benar dia cintai dan sepertinya juga sangat mencintai dia, kok tiba-tiba menghilang gitu ya. Terus kalau datang suka malas ngomong, iya tidak, jawabnya kalau apa-apa suka mengelak gitu ya. Dan Dari sering melihat dia ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri kalau lagi lihat WhatsApp. Oh begitu. Dan pada akhirnya Sultan itu sempat hilang, tidak datang-datang selama 2 minggu. 2 minggu ke tempat Dari. Kemudian Dari kenalan sama salah satu mahasiswa yang ada di Padang. Oh begitu. Kenalan mahasiswi sebenarnya. Jadi mahasiswi inilah yang menjadi temannya Dari, yang bantu Dari untuk mencari suaminya. Dia kenal sama namanya Erlina. Kemudian Erlina lah yang bantu ngajak Dari kembali mencari ke Kacang. Jadi pada waktu pencarian datang pertama itu tidak ditemukan Sultan di sana. Dan Dari balik lagi bersama dengan si Erlinanya ke Padang. Cari, dihubungi, nggak bisa dihubungi. Nah kemudian mereka balik lagi, diam-diam balik lagi, setelah seminggu balik lagi ke sana. Nah pada waktu datang yang kedua ini itu mereka menangkap basah Sultan lagi berselingkuh dengan sepupunya di rumahnya Sultan. Oh begitu ya. Nah si Dari ini kan histeris dan marah-marah, ngamuk gitu ya. Dan akhirnya malah dia diusir dari kampung itu oleh keluarga Sultan karena dianggap dia mempermalukan keluarga. Karena setelah berteriak-teriak itu, kemudian apa yang ada dibanting-banting, nah tetangga-tetangga pada datang. Akhirnya dia diusir dari kampung. Itu. Dan si Sultan sendiri juga seperti merasa tidak bersalah. Kemudian dia bilang, ya Dari, kamu sepertinya tidak bisa diterima di sini gitu. Dan juga ikut mengusir Dari. Oh gitu. Ini semuanya diusir dari rumahnya? Dari yang diusir ya. Dari dan Erlina diusir dari rumahnya. Kalau Sultan sama sepupunya tidak diapa-apain, sama keluarganya mungkin dibela lah ya. Dibela. Setelah itu akan diapa kita nggak tahu. Tapi pada waktu itu masih tidak diapa-apain. Ya mungkin yang namanya keluarga tentu akan dipertemukan, dinikahkan, barangkali dia dijodohkan apa gimana sama keluarga yang. Kalau sepupu di Minang itu boleh menikah nggak sih? Kalau sepupu itu menurut adat Minang itu nggak bisa karena satu suku. Iya kan, berarti nggak bisa dinikahkan sepupu. Mungkin kalau menurut Islam sih boleh, bisa-bisa aja. Tapi adat nggak biasa gitu. Iya. Nah setelah pengusiran ini kan Dari tinggal sendiri di Padang ya. Tabungan mulai habis, akhirnya dia mulai cari kerja lah. Kerjanya ngajar bahasa Inggris di salah satu tempat kursus. Tapi karena mungkin bukan karena passionnya dia, nah dia sering minta Erlina yang menggantikan. Nah karena sering digantikan, akhirnya yang punya juga memberhentikan Dari. Nah karena nggak punya duit, akhirnya masa dia visanya sudah habis dan dia harus kembali ke memperpanjang ya ke Australia. Tapi karena tidak diurus, nggak ada punya uang, akhirnya dia dideportasi oleh pemerintah Indonesia ke Australia. Ya, jadi kok sampai judulnya Terjebak di Langit Ranah Minang gimana? Kok sampai begini? Terjebaknya dia karena dia baru sadar bahwa sebenarnya suaminya itu tidak cinta sama dia. Jadi dia hanya dimanfaatkan oleh Sultan untuk bisa balik ke Indonesia. Jadi dia terjebaknya gini, dia kan mikir bayangan dia akan membangun rumah tangga yang bersama Sultan dengan janji. Jadi awalnya Sultan ini emang nggak punya duit balik Indonesia gitu. Iya, dia kan di sana hanya jadi penjaga toko orang Indonesia. Jadi seperti terjebaknya dia sampai di negeri orang di mana seluruh harta sudah dijual. Ternyata suami yang tadinya diharapkan bisa membangun bisnis bersama-sama itu sama sekali begitu sampai di Indonesia tidak bekerja, hanya menghabiskan uang tabungan, sampai dia juga tidak punya dana lagi untuk balik ke negerinya.
ke negerinya Indonesia. Dia merasa terjebak di ranah Minang itu, maksudnya begitu. Seperti itu. Jadi pada akhirnya dideportasi oleh pemerintah ya. Dideportasi oleh pemerintah dan Dali dengan segala kesedihan hatinya kembali ke Australia, dan alhamdulillah selama di Australia dia berhasil bangkit kembali dan membuat buku ini dengan judul Terjebak Cinta di Ranah Minang. Dan bukunya begitu. itu Belum diproduksi umum ya? Belum. jadi bestseller. Bestseller. Ya, luar biasa banget nih ceritanya kalau divisualkan ya. Divisualkan kalau ada misalnya pemainnya atau lakon-lakon utama begitu di film kan, ini sangat luar biasa. Ini karena ini ringkasan cerita singkat ya, sebetulnya ini bisa kita bikin panjang dengan yang sangat dramatis begitu kan. Jadi caranya bercerita nih harus ini harus ini sedikit nih harus di konsep ya, ini kayaknya gimana ya, saya keingat guru di sekolah gitu, jadi kayak orang baca novel apa gimana ya, jadi berceritanya seharusnya ini kan lebih dibikin pragmatis. Iya. Karena tadi ini menjelaskan tentang summary-nya ya. Sebenarnya secepat aja begitu. Iya. Jadi cerita ini nanti akan ada 11 episode sih sebenarnya dalam bentuk tertulis. Tertulis ya, 11 episode. Kalau emang nanti udah jadi tulisannya kita bisa visualkan juga. Yang penting kalau ada tulisannya kan kita bisa nanti. Sudah jadi sebenarnya. Ada tulisannya. Ada. Ya bisa kita ini kapan perlu, kalau ini sayang ini juga bisa. Jadi bercerita, saya bikin bawang juga bisa nangis gitu kan bisa. Jadi sebenarnya bisa dibacakan juga sebenarnya ceritanya dia. Bisa kalau dibacakan, sudah ada semuanya di sini. Ada. Jadi nanti sebetulnya kita harus pakai ini bacainnya. Seakan-akan jangan membaca lah, tapi terkesan bercerita bercerita dengan membaca. Jadi kalau memang ada konsep, sebenarnya ceritanya menarik banget sebenarnya ya. Juga cara penulisannya juga sangat jadi sore hari di Melbourne itu dengan udara yang sangat dingin begitu kan, bisa aja bercerita. Udara dingin terasa menusuk meskipun sudah memasuki awal musim semi. Jadi nggak boleh nggak ke sono ngeliatnya, harus ke sini. Jadi ya kan, begitu ceritanya tuh kan. Jadi sore itu kalau ini kan kalau di tulisannya itu panjang sekali. Ya. Panjang ini panjang banget. Seharusnya ada teleprom di sini nih, ada teleprom. Nanti kita buatkan lah teleprom atau seharusnya di sini dibukanya nih, di sini kita bacanya di sini, jangan di situ. Iya kan? Seharusnya di sini ini awards ini yang bekerja di sini. Ini kirim dulu ke sini melalui WhatsApp dan nanti bisa dibuka di sini. Ini belum ada awards juga ya? Words? Ada ya? Harusnya ada sih, harusnya kan ada. Yang men-setting tinggal instalasi doang WordPress di sini. Ini itu kan istilahnya ini sesuatu yang bisa dikerjakan teknisnya aja itu seperti apa ya. Jadi saya kira mungkin itu cerita pendek kita di pagi hari ini. Untuk lebih panjang nanti kita bisa, ini kita akan posting di mana gitu, di terserah mau di Facebook juga bisa, apa di YouTube kita. YouTube kita di Radio Ranah Minang. Saksikan. Ya, dua-duanya bisa kita berdayakan kali ya. Iya, bisa. Ya, terima kasih. Ya, dengan tema yang lain kita nanti akan bahas yang lain juga begitu. Di pertemuan yang lain ya. Terima kasih Bu Nelly ya. Sebelum kita close, apa ininya penutupnya? Penutupnya sering sekali kita itu tertipu dengan cinta ya. Ini salah satu kasus sebenarnya, banyak hal-hal lain, kasus-kasus lain yang orang memanfaatkan rasa cinta untuk kepentingan pribadi. Jadi berhati-hatilah bahwa tidak semuanya cinta itu tulus seperti aslinya cinta itu. Cinta itu sebenarnya tulus, murni, tidak menuntut, lebih banyak kepada memberi. Ya. Itu saja. Jadi tampil apa adanya. Kalau miskin kita ya tampil sebagai orang miskin, yang kayak orang kaya begitu. Ya, see you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.